Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saudara, ya, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, dan juga masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga puasa kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, begitu ya. Baik saudara, ada sedikit ini hal yang perlu kita perlu diungkapkan lah, intinya tuh begitu tuh. Sebelumnya saya minta maaf karena sebelumnya sudah ada sudah ada azam sebetulnya di selama Ramadan ini kita tidak membicarakan tentang perbandingan agama. Kita fokus kepada membicarakan tentang hal-hal yang pembahasan yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, begitu ya. Cuman masalahnya ini sudah tertahan sebetulnya saudara beberapa hari belakangan ini ya. Isu-isu ataupun berita-berita yang begitu cukup ya bolehlah dikatakan viral, hangat atau panas ke permukaan begitu, berkaitan tentang antara Islam dengan Kristen ini memang begitu luar biasa singgungan-singgungannya. Catatan beberapa hari terakhir, maksud saya mencatat ada beberapa hal yang begitu hangat yang butuh butuh kita komentari lah, begitu ya. Pertama tentang yang terakhir itu kemarin itu ya, dan ini masih polemik begitu cukup panjang sampai akhir-akhir ini ya, tentang hal-hal yang viral ini. Pertama tentang mu'alafnya satu gereja di daerah Klaten ya, daerah Klaten Jawa Tengah. Ini kita cukup berbahagia saudara sekalian. Ya perlu kita sampaikan kebahagiaan yang begitu luar biasa ini. Ini hal yang kalau boleh saya katakan kebahagiaan yang perlu diluapkan, yang perlu kita euforia kan, gitu ya. Dan perlu kita sampaikan berita ini ke segala penjuru begitu. Dan di medsos, di YouTube itu ini sangat viral berkaitan tentang mu'alafnya gereja. Jadi bukan manusia sekarang yang jadi mu'alaf, tapi gerejanya pun ikut mu'alaf gitu ya. Kalau di luar negeri, gereja beralih fungsi, tadinya gereja kemudian beralih fungsi menjadi masjid, itu bukan suatu hal yang aneh. Di Amerika, di Eropa itu sudah sangat banyak sekali di tayangan-tayangan YouTube itu beredar, saudara. Tapi kalau untuk di Indonesia ini untuk yang pertama kalinya, ya, ini untuk pertama kalinya ada gereja yang menjadi mu'alaf. Gereja yang tadinya berfungsi untuk sarana ibadah atau tempat ibadahnya saudara-saudara kita yang beragama Kristiani, kemudian beralih fungsi menjadi masjid. Itu di daerah Klaten, Jawa Tengah. Gereja yang bernama gereja Kerasulan Baru ya. Ternyata gereja itu bangkrut ya. Jamaahnya sudah habis ya. Sekarang orang sudah cerdas ya. Mereka jamaahnya banyak yang memeluk Islam sehingga gerejanya kosong dan pada akhirnya bangkrut, sehingga dijual gereja itu. Dan alhamdulillah, sekali lagi syukur alhamdulillah, ini yang perlu kita takbirkan gitu. Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu berkumandang di salah satu gereja di Klaten ya, di Jawa Tengah. Satu yayasan muslim, ini yayasan YPM, Yayasan Pembina Mu'alaf, yang memang isi dari atau orang-orang yang duduk di Yayasan Pembina Mu'alaf ini atau YPM ini adalah mereka-mereka yang tadinya beragama Kristen, lalu dia menjadi mu'alaf, masuk kepada agama Islam, sehingga dia membentuk satu lembaga, satu yayasan
yang mereka mengumpulkan donasi ataupun menjadi donatur, mengumpulkan dana untuk menyelamatkan gereja-gereja yang mungkin ya bangkrut lah bahasanya tuh begitu, yang akan dialihfungsikan menjadi masjid. Dan ini masjid pertama yang bermula berasal dari gereja, bangunan gereja yang tadinya sudah tidak terpakai, dalam arti tanda kutip bangkrut, ya. Gereja yang sudah tutup usia bangkrut, jamaahnya sudah pergi, sudah lari, bahkan sebahagian besar jamaahnya adalah menjadi mu'alaf, sehingga pendeta yang ada di sana kehilangan jamaah. Oleh karena kehilangan jamaah, tentu pemasukan kurang. Oleh karena pemasukan kurang, sehingga ya bagaimana ada pemasukan, ada dana untuk mengelola gereja itu, karena perpuluhan itu sudah tidak ada lagi, ya. Persepuluhan itu sudah tidak ada lagi, saudara. Sehingga ya dengan bahasa kita itu bangkrut gitu. Sehingga dibelilah oleh YPM, Yayasan Pembina Mu'alaf. Dan gereja ini dialihfungsikan menjadi masjid. Diberi nama masjidnya adalah Masjid Isa Al-Masih, ya. Ini satu berita gembira buat kita kaum muslimin dimanapun kita berada, di Indonesia ini khususnya. Dan di Los Angeles juga sudah ada persatuan orang muslim dari Indonesia yang membeli satu gereja yang selama ini di gereja di luar negeri itu dibeli oleh komunitas muslim tapi bukan dari Indonesia. Tapi di Los Angeles juga sudah ada satu gereja cukup besar. Saudara bisa lihat nih, ini maaf saya nggak bisa menayangkan fotonya ataupun videonya karena memang saya hanya ada satu handphone, ya, sehingga ya hanya komentar saja dalam hal ini. Di sana ada satu gereja yang cukup besar di Los Angeles itu, dan sudah dibeli dan sekarang beralih fungsi menjadi masjid. Jadi perkembangan Islam di mana-mana begitu luar biasa ternyata, saudara. Tidak hanya di luar negeri, bahkan sudah mulai merambah ke dalam negeri. Dengan ini terbukti dengan maraknya, dengan banyaknya para mu'alaf, ya, yang mu'alaf ini ia tentunya menggunakan otaknya dengan benar, gitu ya. Akal sehatnya dijalankan, nalar berpikirnya. Kalau dalam psikologi, neuroscience-nya itu mulai berjalan dengan baik, ya. Sehingga proses berpikirnya itu, rasionya itu begitu luar biasa, sehingga banyak mereka menjadi mu'alaf. Dan pada umumnya orang-orang yang mu'alaf, ya, yang mu'alaf itu ya para orang-orang intelek yang memang secara intelijensi memiliki tingkat kecerdasan yang cukup baik. Beda halnya dengan orang-orang yang murtad, ya. Ya, kita tidak juga bisa memungkiri karena banyak juga memang yang dari muslim murtad menjadi kafir, menjadi Kristen ataupun agama yang lain. Tapi pada umumnya bukan karena hasil pengolahan intelijensi yang baik. Ya, banyak hal lah, mungkin karena karena kehidupan ekonomi yang begitu menekan, sehingga butuh makan, butuh uang, butuh biaya hidup, ya mau nggak mau menjual iman, menjual akidah. Lain halnya dengan mereka-mereka yang menjadi mu'alaf, yang tadinya pastor, tadinya pendeta, aktivis gereja, para petinggi-petinggi di agama-agama mereka, sehingga mereka jalan nalarnya tuh jalan karena memang dia mengkaji Alkitab itu, dia temui kebenaran-kebenaran Islam di dalam Alkitab. Ya, jadi sekali lagi saudara, ini berita yang begitu luar biasa, ya, tentang gereja yang mu'alaf, ya. Gereja yang mu'alaf. Kejadian ini atau peristiwa gereja jadi masjid ini awal Ramadan ini terjadi peristiwa tersebut, ya. Dan kita doakan bersama semoga akan ada gereja-gereja yang mu'alaf berikutnya, ya. Akan ada banyak perkembangan di Indonesia ini berkaitan tentang gereja-gereja yang beralih fungsi menjadi masjid, ya. Ini sebagai
ya pemula dan pencetus pertama. Di situ ada Henny Kristianto, ada Donditan, dan yang lain-lain yang memulai gerakan untuk memualafkan gereja dengan cara mereka membeli gereja itu lalu ya beralih fungsi menjadi masjid. Nah, ironinya saudara, ironinya kalau kita lihat itu di YouTube beredar tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar dari para pengikut atau para penyembah Yesus, mereka ya bahasa kitanya tuh seperti kebakaran jenggot. Ya, macam-macam fitnah yang terjadi dan yang beredar oleh karena gereja mereka ternyata terjual dan yang membeli orang muslim. Dan yang lebih ironi lagi, yang menyakitkan buat mereka, sudahlah yang membeli orang muslim dan fungsinya dialihfungsikan gereja itu menjadi masjid. Nah, ini yang menyebabkan mereka sakit hati betul. Sehingga fitnah-fitnah itu beredar di YouTube itu luar biasa. Dituduh proses pembeliannya penuh dengan tipu daya, curang, culas dan segala macam. Padahal semuanya proses pembelian itu sesuai ketentuan-ketentuan jual beli itu terpenuhi, bahkan sampai kepada notaris. Tidak mungkin terjadi kecurangan, tidak mungkin terjadi penipuan kalau seandainya proses pembelian itu sampai kepada notaris. Ini menunjukkan semuanya adalah legal dan tidak ada penipuan dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Jadi saudara, sekali lagi ini berita yang luar biasa. Saya tadinya ingin menyampaikan ini nantilah selepas Ramadan saja, karena kajian kita pembahasan selama Ramadan ini membahas tentang ibadah Ramadan. Tapi sulit untuk menahan ini dari kemarin. Dari kemarin sulit menahannya. Jadi saudara yang ingin tahu lebih lanjut, yang belum tahu ini ya, bagi yang belum tahu dan ingin tahu tentang berita, tentang informasi bahwasannya gereja di Klaten, Jawa Tengah telah dimualafkan atau telah beralih fungsi, yang tadinya gereja telah beralih fungsi menjadi masjid, silakan saudara cari di YouTube itu. Ini bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu silakan sama-sama kita sebarkan berita sukacita ini ya, berita baik ini, sehingga ini menjadi giroh tersendiri, semangat tersendiri di dalam mengembangkan Islam di negeri tercinta ini, di Nusantara ini, di Indonesia ini. Mari kita pindahkan budaya-budaya yang ada di Eropa. Kalau di budaya Eropa yang saya maksud adalah peralih fungsian gereja menjadi masjid. Itu di Eropa, di Amerika itu sudah banyak, sudah sangat biasa. Bahkan mereka bersyukur ketika gereja mereka yang membeli orang Islam dan beralih fungsi menjadi masjid, ya. Karena mereka tidak ingin gereja itu kalau yang membeli adalah orang-orang yang tidak baik, tidak benar, dan beralih fungsi entah menjadi bar, diskotik, tempat pelacuran dan segala macam. Nah, justru Indonesia setelah memulai itu telah mengikuti jejak-jejak para pejuang Islam yang ada di Eropa. Dari budaya itu yang saya maksud tadi kita pindahkan di Indonesia. Budaya untuk memualafkan memualafkan gereja-gereja yang ada di Indonesia beralih fungsi menjadi masjid. Sekali lagi saudara, kita patut berbangga hati dan bersenang ya, karena fungsi fungsi gereja itu telah beralih menjadi masjid. Dan kalau kita lihat di YouTube itu para pendeta-pendeta banyak memberikan komentar kekecewaan mereka diluapkan, sakit hati mereka diluapkan, kekesalan mereka diluapkan, kemarahan mereka diluapkan oleh karena mereka mendengar berita gereja mereka beralih fungsi menjadi masjid ya. Mereka yang biasanya di sana bernyanyi, bergembira ria, beryuforia, sekarang mereka mendengarkan di dalam gereja mereka itu nanti adalah dikumandangkannya azan, dikumandangkannya bunyi ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an ya, sehingga itu akan memberikan keberkahan terhadap bangunan tersebut ya. Ini mungkin yang perlu kita sampaikan. Ada beberapa hal sebetulnya yang ingin kita komentari juga tentang terjadinya perzinahan pendeta ternama di Indonesia ini. Mungkin di video selanjutnya nanti kita bahas tentang itu saudara. Perlulah ini berita hangat dan perlu kita ungkapkan
ini bukan ingin membuka aib, tidak, tapi kita ingin membuktikan bahwasanya kebenaran agama itu tidak dapat disembunyikan. Begitu saudara, berita gembira ini pantas perlu kita terima, kita sikapi dengan senang hati, dengan kegembiraan. Semoga ini bermanfaat. Silakan saudara yang belum tahu, sekali lagi yang belum tahu tentang kondisi satu gereja di Klaten, gereja Kerasulan Baru yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi masjid dan diganti namanya menjadi Masjid Isa Al-Masih di daerah Klaten, Jawa Tengah. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.